Ekspansi kapitalisme yang dibawa bangsa Eropa ke Tasikmalaya membawa dinamika tersendiri dalam perkembangan ekonomi rakyat. Pada satu sisi, pencaplokan ribuan hektar tanah rakyat yang dijadikan areal perkebunan oleh perusahaan asing mengakibatkan deraan kemiskinan rakyat. Namun, di sisi lain, rakyat Tasikmalaya diuntungkan dengan pembangunan jalur kereta api Trans Jawa di tahun 1890-an. Keberadaan jalur kereta api Trans Jawa telah membuka hubungan ekonomi pengusaha, pengrajin, dan pedagang Tasikmalaya dengan kota-kota penting di Pulau Jawa. Selain itu, jalur ini telah membuka peluang rakyat untuk mengembangkan ragam produksi industri rakyat. Sejak tahun 1920-an, telah berkembang industri kerajinan rakyat yang berkualitas dan bersaing. Akses transportasi massal itu telah mempermudah pemasaran beragam produk industri kreatif yang dihasilkan. Ragam industri yang berkembang pada saat itu adalah payung, batik, tenun, anyaman, dan produk kerajinan lainnya. Hingga tahun 1930-an, Tasikmalaya menjadi ikon industri kreatif di Hindia Belanda. Salah satunya kerajinan payung gelis. Dokumen kolonial mencatat, produk payung Tasikmalaya diekspor ke seluruh kota-kota di Pulau Jawa, sebagian ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rakyat Tasikmalaya menjual payung ke seluruh bagian Indonesia tidak kurang dari 50.000 buah payung per bulan. Keterangan lain menyebutkan, produksi payung Tasikmalaya antara tahun 1934 dan 1940 bertambah dari 330.000 buah menjadi 1.800.000 buah. Jauh di atas produksi payung Cuwiring Klaten yang pada tahun 1940 hanya mampu memproduksi 400.000 buah. Payung gelis itu fungsi sebagai payung, tidak hanya hiasan untuk dipajang di dinding, disimpan di pintu. Dulu itu fungsi payung itu. Karena iklim tropis ini cukup panas, terutama bagi orang-orang Eropa yang datang di iklim tropis ini. Jadi sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penggunaan payung itu di siang hari ketika panas-panas ya, baik di Indonesia maupun di daerah Amerika Selatan misalkan. Karena iklim yang tropis yang teriknya cukup panas dan orang Eropa tidak terbiasa dengan iklim itu. Sehingga payung gelis yang ada di Tasik ini itu payung yang berfungsi, bukan payung sebagai hiasan. Dia terbuat dari kain, malah payung gelis itu kenapa dikatakan gelis, unik dengan warna yang cerah, yang meriah, dengan gambar-gambar yang menarik. Dan dibatik, bukan dicat, gitu. Bukan, tidak terbuat dari kertas, gitu. Itu payung yang fungsi untuk digunakan pada saat panas dan pada saat hujan. Pada periode 1900 sampai dengan 1920-an, karakteristik kegiatan ekonomi rakyat di berbagai wilayah Tasikmalaya sudah terpetakan sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Rakyat Tasikmalaya menemukan ragam aktivitas ekonomi sesuai karakteristik daerahnya masing-masing. 10 distrik atau kewedanaan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakter dan ragam aktivitas ekonomi yang berbeda-beda. Wilayah selatan Tasikmalaya seperti Karangnunggal dan Cikatomas terkonsentrasi pada aktivitas penambangan mangan dan tembaga yang dikelola perusahaan Eropa. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat Kidul terfokus pada hasil pertanian, terutama buah-buahan seperti durian, dukuh, dan lain-lain.
Sedangkan wilayah utara Tasikmalaya mulai dari Ciawi sampai dengan Indihiyang, rakyat terkonsentrasi pada budidaya padi sawah dan aneka produksi tanaman kelapa. Selain itu, rakyat disibukkan dengan aktivitas industri aneka kerajinan anyaman, khususnya industri topi yang dijual ke Tangerang. Sejak tahun 1920-an, Kecamatan Raja Polah merupakan pusat industri dan perdagangan beragam produk kerajinan Tasikmalaya. Sementara itu di Singaparna, rakyat terkonsentrasi pada aktivitas industri kerajinan tenun dan anyaman rotan. Hasil industri rakyat yang terkenal dari daerah ini adalah kerajinan topi Panama dan kerajinan anyaman rotan lainnya. Sementara wilayah timur dan tenggara Tasikmalaya, dari mulai Banjar, Banjarsari, Pangandaran, Cijulang sampai ke Parigi itu terkonsentrasi pada budidaya pertanian, terutama padi. Karena kita kenal di sana ada daerah Lakbok ya, yang pada tahun 25 digagas oleh Wiratanuninggrat mengubah rawa-rawa itu menjadi tanah tegalan sawah, dan luasnya cukup fantastis, itu hampir 14.000 hektar dan cukup menopang perekonomian masyarakat di sana. Adapun kerajinan yang lain atau industri, konsentrasi aktivitas perekonomian mereka itu terhadap hasil yang ada di alam mereka. Daerah pesisir pantai itu banyak sekali pohon kelapa, kayak produksi kopra, minyak kelapa, gold oil ya, dan industri-industri lain yang terikat dengan itu cukup banyak sekali.